Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hidayah di sini. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan kata yang dalam bahasa Indonesia artinya mencari. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa mencari buku, mencari file, mencari guru, atau mencari yang lain. Entah itu benda yang ada di sekitar kita menggunakan kata mencari. Tapi berbeda dengan bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang membedakan mencari antara yang satu dengan yang lain. Nah, langsung saja penjelasannya seperti ini. Dari ketiga kata ini yang sering kita dengar adalah look for, karena look for lebih cenderung digunakan dalam keadaan umum dan orang lebih cenderung suka menggunakan look for. Sebenarnya seek, look for, dan search dalam bahasa Indonesia itu sama-sama memiliki arti mencari. Tapi apa definisi yang lebih spesifik untuk mencari yang dimaksud di sini? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa seek adalah mencari yang memiliki kecenderungan untuk mencari hal yang bersifat abstrak atau berbentuk non-fisik. Yang perlu diingat di sini adalah non-fisik. Misalnya kita melihat data di dalam komputer, itu bentuknya non-fisik. Kenapa non-fisik? Kita bisa melihat komputernya, kita bisa menyentuh komputernya, tapi kita tidak bisa menyentuh filenya, kita tidak bisa menyentuh apa yang ada di dalam komputer tersebut, tapi kita bisa melihatnya dan merasakan. Seek lebih bersifat formal dibandingkan dengan look for atau search. Yang digarisbawahi di sini adalah formal. Jadi seek ini lebih formal daripada search dan look for. Yang selanjutnya adalah contoh. I seek a new job. Di sini kita bisa menggunakan look for a new job. Tapi yang lebih jelas, lebih sopan atau yang seharusnya kita menggunakan seek, karena new job di sini itu bukanlah benda yang bisa kita pegang. Hanya kita bisa mencari, melihat, dan merasakan bahwa kita mencari new job. Sinta seeks the role of baseball. Apakah Sinta ini akan memegang role tersebut? Tentunya tidak. Apakah Sinta ini akan membaca dan mengaplikasikan? Tentunya iya. Berarti seek di sini lebih cenderung pada isi dari buku ini, buku baseball rule. Tentunya Sinta tidak akan memegang atau menyentuh dari rule tersebut. Dia hanya akan melaksanakan dan melakukan dari rule tersebut. Selanjutnya adalah my mom seeks the file in my computer. Apa yang dilakukan mom ini? Dia melihat komputer, tapi yang dia cari bukan komputernya, yang dia cari adalah file di sini. Berarti mom di sini ini mencari file, bukan mencari komputer. Dan file ini memang tidak bisa kita sentuh, tapi kita bisa merasakan keberadaannya di situ. Seumpamanya ada file musik. Di situ Anda tidak bisa menyentuh file musik, tapi Anda bisa merasakan untuk play file tersebut dan didengarkan. Seperti itu. Look for. Look for cenderung digunakan untuk mencari benda atau manusia yang cenderung bersifat hal yang fisik. Dalam hal yang fisik di sini adalah hal yang bisa kita sentuh, hal yang bisa kita raba, dan hal yang bisa kita lihat. Tapi kecenderungan orang lebih menggunakan look for pada hal secara umum, secara global. Entah itu bisa dilihat, entah itu tidak bisa dilihat, benda fisik atau benda non fisik. Orang kecenderungan menggunakan look for. Yang sebenarnya look for itu cenderung digunakan untuk pada hal yang bersifat fisik. Jadi jangan kaget, di English Channel kita lihat kalau
Seek itu non fisik, kalau look for itu hal fisik, tapi ini kok non fisik dengan menggunakan look for. Jangan kaget jika nanti Anda bertemu seperti itu. Kebanyakan orang look for digunakan pada mencari secara umum tanpa membeda-bedakan. Contohnya adalah I look for my pen. Di sini ada pen. Ketika kita mencari pen ini, apakah yang kita cari adalah benda yang abstrak? Tentunya tidak. Kita akan melihat dan bisa mengambil pen tersebut jika kita menemukannya. Berarti look for di sini adalah cenderung untuk mencari hal yang bersifat fisik. Nah, kemudian adalah they look for Mr. Ramon. Apakah Mr. Ramon di sini adalah benda yang tidak bisa disentuh, benda yang tidak bisa dilihat? Tentunya Mr. Ramon di sini adalah orang atau benda yang bisa kita sentuh dan bisa kita lihat. Jadi kita menggunakan look for ini untuk mendapatkan hal yang bersifat fisik. Di sini ada ilustrasi orang yang mencari Mr. Ramon. Berarti Mr. Ramon semuanya ini Mr. Ramon. Ini yang mencari. Tentunya orang ini bisa menyentuh dari Mr. Ramon tersebut. Dan she looks for her shoes. Ketika dia perempuan itu kehilangan sepatunya atau kehilangan jejak di mana tadi saya menaruh sepatu saya, maka dia akan look for, bukan seek. Karena sepatu itu bisa dicari, sepatu itu benda nyata, sepatu itu bisa dipegang, sepatu itu bisa dilihat. Jadi dia menggunakan seek. Dari roknya, jika roknya ini pink, kemungkinan dia sepatunya adalah yang pink. Tapi terserah Anda mau memasangkan dengan sepatu yang mana, yang mungkin yang ini juga boleh. Search. Search itu untuk mencari sesuatu dengan teliti. Dalam artian teliti di sini ini lebih detail. Mencarinya itu lebih serius. Dan bisa digunakan untuk mencari hal yang bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, sifatnya di sini ini lebih santai ketimbang dari seek tadi. Kalau seek ini bersifat lebih formal, ini bersifat lebih santai atau non formal. Kita tentunya sering melihat jika menggunakan komputer ada tulisan search. Nah, di tulisan search ini pasti dia kalau kita klik search itu pasti mencari secara teliti. Dia pencariannya menyeluruh ke dalam komputer, kan seperti itu. Juga kalau kita mendengar search engine berarti ini pencarian dari beribu-ribu website yang ada. Kita mencari artikel atau mencari gambar atau mencari apapun lah yang ada di sana yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita maksud. Nah, contoh yang kita bisa berikan dari search, misalnya we search our friend's house. Our friend's house ini bersifat fisik. Dan search di sini ini biasanya digunakan kalau kita baru pertama mencari rumah teman kita. Kita bingung, kita mencari, bahkan kita bertanya kepada orang, alamat ini loh di mana? Misalnya seperti ini. Kita bertemu dengan teman, kita diberikan alamat lewat catatan atau kita diberikan alamat lewat business card. Tapi di situ kita belum pernah datang ke alamat tersebut. Ketika kita baru pertama datang, kita pasti bertanya kepada teman, entah itu menelpon, entah itu bertanya kepada orang yang ada di sekitar situ. Ketika menelpon kita anggap cukup, maka kita langsung mencarinya satu persatu, di mana nomornya, di mana RT-nya, di mana RW-nya. Tapi ketika kita kesulitan, kita pasti bertanya lagi kepada orang yang berada di lingkungan tersebut. Ini berarti search. Yang selanjutnya adalah he search rewards from this competition. Reward, apakah reward ini sesuatu hal yang bisa disentuh? Ya, mungkin bisa simbolnya. Tapi reward di sini ini lebih menuju pada prestasi, lebih menuju pada kepuasan batin. Search ini bisa berupa mungkin kalau
ada piagam bisa diberikan lewat piagam, kalau ada piala bisa diberikan lewat piala. Misalnya orang ini rewardnya dibuktikan dengan piala, tapi apa yang dia cari sebenarnya? Reward di sini lebih bersifat non fisik sebenarnya, lebih bersifat pada target yang dia dapatkan itu tercapai. Dan kemudian adalah I search signature of that artist but I don't get it. I search signature of that artist but I don't get it. Berarti di sini signature cukup sulit untuk mendapatkan signature dari artis. Mungkin butuh waktu perjuangan, kita harus menyingkirkan beribu fan yang lain, kita harus mencarinya secara detail, kita harus mencari orangnya dulu baru meminta signature-nya. Jadi ini ada suatu proses perjuangan. Dan kesimpulannya adalah seek cenderung digunakan pada hal yang bersifat non fisik, look for digunakan untuk hal yang bersifat fisik, dan search digunakan untuk hal yang bersifat pencarian secara teliti. Jadi yang perlu Anda ingat di sini adalah seek itu non fisik, look for itu fisik, search adalah teliti. Anda tidak perlu bingung untuk membedakan seperti ini. Jika Anda suatu saat nanti mendengar I seek a new job, tidak usah bingung apa itu seek. Seek adalah mencari dalam hal non fisik, dan look for adalah mencari dalam hal fisik. I look for my friend, berarti saya mencari teman saya, berarti ini bersifat fisik. I search my file, berarti saya mencari file saya, berarti ini bersifat secara teliti. Yang perlu Anda ingat bahwa jika Anda ragu untuk menggunakannya, itu lebih baik Anda menggunakan look for, karena look for lebih dipahami orang secara umum. Walaupun Anda dikarenakan benar atau salah nantinya, itu kalau Anda bingung, Anda lebih baik menggunakan look for dulu aja. Itu dulu materi yang bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.